saya akan menyampaikan pendahuluan persepsi masyarakat kontemporer dalam negara Pancasila. Pendahuluan masyarakat Indonesia kontemporer adalah masyarakat Indonesia yang hidup setelah era reformasi, yaitu masyarakat Indonesia dengan 3 ciri utama. Yang pertama adalah masyarakat Indonesia yang berpikiran terbuka, yang tinggal di perkotaan, berwatak terbuka, menggunakan kesadaran teknologi informasi di segala bidang, dalam bidang kehidupan, pendidikan, tinggi konsumerisme, cenderung sekularisasi, dan postmodernisasi. Tetapi juga menjadi bagian dari kapitalis, bagian dari penguasa, juara demokrasi, elit politik, dan cenderung yang menjadi kelas aset. Yang kedua adalah orang Indonesia strukturalis, tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan Indonesia, dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, taat pada kepemimpinan, kesediaan untuk hidup dalam sistem patron-klien, kepatuhan terhadap salah satu ideologi komunitas agama, ramah kesempatan pendidikan terbatas. Biasanya kelompok pekerja sering menjadi bagian dari masyarakat modern. Yang ketiga, masyarakat Indonesia terpinggirkan yang ditinggal di kota-kota terpencil, desa-desa, dan pulau-pulau terpencil, daerah perbatasan dengan transportasi dan komunikasi yang baik, gizi buruk, kurangnya pendidikan, tradisi, dan menjadi korban sistem sosial dan ekonomi. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan dari isi artikel Persepsi Masyarakat Kontemporer dalam Negara Pancasila. Pembahasan. Masyarakat Indonesia kontemporer memiliki kecenderungan mengadopsi kemodernan dengan berbagai tafsir mereka, suka terhadap budaya populer, menjunjung tinggi gotong royong dalam versi asli maupun dalam versi yang telah diperbaharui. Pada ciri-ciri mereka, toleran terhadap hal-hal yang baru dan kadang melakukan perlawanan apabila bertentangan dengan kepentingan mereka. Salah satu ciri baru dalam masyarakat Indonesia kontemporer, terutama pasca reformasi, adalah sifat agresif masyarakat Indonesia yang membawa mereka kepada tindakan-tindakan anarkis, mudah melawan hukum, dan cenderung tidak patuh terhadap penegak hukum. Cenderung kurang menghormati sesama orang lain, termasuk kurang memiliki sopan santun, dan kadangkala mengabaikan etika dan akhlak di dalam kehidupan bersama. Namun di sisi lain, memiliki kesadaran nasionalisme yang tinggi terhadap Indonesia. Pertama, dorongan atmosfer politik. Di dalam bidang politik, masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang sangat pesat. Setelah terjadi perubahan rezim dari Orde Baru ke Orde Reformasi yang dimulai pada tahun 1997 sampai 1998 dan lengsernya Soeharto. Ketika Orde Baru berkuasa, masyarakat Indonesia hidup tenang, aman, dan terpenuhi kebutuhan dasar mereka sebagai akibat dari politik tangan dingin Soeharto. Orde Reformasi bangkit setelah Amin Rais dan teman-teman dapat memaksakan Soeharto lengser pada 21 Mei 1998. Terjadi gelombang reformasi politik besar-besaran. Kaidah-kaidah politik lama telah di bumi hanguskan, sementara kaidah yang baru belum ada. Beberapa provinsi berteriak merdeka karena tidak percaya lagi dengan pemerintah pusat, sehingga lahirlah gagasan otonomi daerah daripada Indonesia hancur berantakan. Demokrasi terpimpin telah berubah menjadi demokrasi bebas dan desentralisasi. Sistem demokrasi perwakilan yang jelas-jelas menjadi salah satu dasar negara telah berubah menjadi sistem demokrasi langsung. Yang kedua, lifestyle dan media malfunction di masyarakat Indonesia. Di dalam kehidupan sehari-hari, lifestyle masyarakat dikendalikan oleh penguasa-penguasa kapitalis, membuat masyarakat Indonesia menjadi hedonis dan konsumeris. Tekanan-tekanan hidup yang keras di kota kebanyakan menggiring masyarakat menjadi mudah menghalalkan semua cara untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan hidup. Yang ketiga, social networking.
Dari sisi keberadaan individu di dalam social networking, pada social networking lama, kehadiran individu di dalam hubungan-hubungan itu terjadi secara fisik, total, dan memiliki dedikasi moralitas. Sementara pada social networking baru, kehadiran individu tidak selalu bersifat fisik, namun dapat bersifat virtual, simulakra, tidak perlu harus total, dan memiliki dedikasi fungsional. Dengan demikian, interaksi-interaksi semu atau palsu telah berkembang di dalam masyarakat Indonesia kontemporer sebagai model yang paling dominan. Sifatnya tidak kekal, hanya sementara. Mudah rusak, mudah dilupakan, dan kadang tanpa kesan. Keempat, masyarakat transformer. Di dalam masyarakat Indonesia kontemporer telah terjadi transformasi di semua unsur kebudayaan masyarakat yang meliputi sistem religi, sistem pengetahuan, sistem peralatan dan perlengkapan hidup, sistem mata pencaharian dan sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, sistem bahasa, sistem kesehatan, sistem persenjataan yang secara keseluruhan telah mentransformasikan gaya hidup tradisional ke arah gaya hidup modern dan postmodern. Ciri utama dari perubahan dan transformasi di semua unsur kebudayaan itu adalah pada nilai kapitalisme yang tertanam di dalam semua unsur kebudayaan itu, sehingga seakan-akan unsur-unsur kebudayaan tidak akan fungsional di dalam masyarakat. Apabila unsur itu tidak mampu mentransformasi, nilai-nilai lama yang konsumtif menjadi nilai-nilai baru yang produktif. Jadi unsur kebudayaan apa saja harus kapitalisasi agar dapat mempertahankan hidupnya lebih lama. Dengan demikian, agama harus menjadi sumber kapital dari masyarakat di mana agama itu ada. Begitu pula sistem kemasyarakatan, bahasa, dan sebagainya. Terlebih itu adalah sistem mata pencaharian atau sistem ekonomi itu sendiri. Dengan demikian pula, maka unsur-unsur kebudayaan yang tidak mentransformasikan diri menjadi bagian dari kapitalis akan menjadi tak bermanfaat dan akan ditinggalkan oleh masyarakat. Kelima, pertumbuhan Islam dalam masyarakat kontemporer. Perkembangan masyarakat yang menyentuh kepada pengembangan masyarakat Islam kontemporer merupakan terminologi kekinian yang dicanangkan oleh kajian-kajian Islam. Berbagai pijakan serta realitas mendasar adanya pembaharuan dalam Islam telah dipaparkan dalam latar belakang pembahasan. Kondisi ini tentu menginspirasi secara serius setiap pribadi bahwa hakikat dari pertumbuhan masyarakat akan menjadi tambah baik di saat mereka menyadari bahwa perubahan sosial yang berada di tengah-tengah mereka adalah keniscayaan dari hakikat perkembangan itu sendiri. Membangun kondisi masyarakat Islam kontemporer disandarkan kepada penyadaran masing-masing bahwa secara sosiologis masyarakat itu sendiri dari aneka ragam bentuk. Dalam analisis sosiologi, masyarakat digambarkan menjadi dua kelompok, yaitu primary group atau kelompok primer dan sekunderi atau kelompok sekunder. Primary kelompok yaitu kelompok primer adalah keluarga. Ia merupakan unit atau kesatuan organisasi yang terdiri dari sistem nilai-nilai yang mengajar anggota-anggotanya bagaimana dia harus memuaskan kebutuhannya, mengamati atas kondisi yang terjadi dari banyaknya konflik yang diakibatkan oleh perkembangan dan pengembangan sosial ke masyarakat sebagaimana hal tersebut digambarkan di atas. Dapat dimunculkan dalam pemahaman setiap pribadi bahwa pemahaman atas organisme sosial dan organisme kebudayaan merupakan fakta yang tiada bisa ditolak. Dialektika yang muncul di tengah-tengah masyarakat harus disadari secara seksama bahwa hal tersebut bagian dari konsekuensi dinamis kehidupan sosial itu sendiri. Kerangka ini perlu masuk dalam kesadaran setiap pribadi yang pada akhirnya perjumpaan mereka masing-masing dalam lintasan sosial merupakan kemutlakan yang harus diakui. Kesimpulannya ini masyarakat Indonesia kontemporer adalah masyarakat Indonesia yang hidup setelah era reformasi, yaitu masyarakat Indonesia dengan 3 ciri utama. Yang pertama, masyarakat Indonesia yang berpikiran terbuka atau MIL. Kedua, strukturalis atau MIS. Ketiga, masyarakat Indonesia terpinggirkan MIM. Ciri baru dalam masyarakat Indonesia kontemporer, terutama pasca reformasi, adalah sifat agresif masyarakat Indonesia yang membawa
mereka kepada tindakan-tindakan anarkis, mudah melawan hukum dan cenderung tidak patuh terhadap penegak hukum. Masyarakat Indonesia kontemporer dibagi menjadi dorongan politik, lifestyle, dan media malfunction di masyarakat Indonesia, social networking, masyarakat transformer, pertumbuhan Islam dalam masyarakat kontemporer. Sekian mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.